Pernah nggak sih kita merasakan kesepian, kesendirian, galau, hingga overthinking yang selalu menghampiri kepala kita? Rasa-rasanya itu overthinking itu selalu nempel banget, bertahan di kepala kita. Kenapa sih? Kok kita bisa hal itu terjadi? Asumsi-asumsi yang buruk kerap kali menghantui keseharian kita dan pikiran kita. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengusirnya. Sebenarnya, hal ini lumrah nggak sih? Ya, sebagai manusia hal ini adalah hal yang lumrah. Manusia punya pikiran yang nggak nyaman seperti kesepian, kecemasan, perasaan takut terhadap diri sendiri, hingga galau yang nggak karuan. Ini adalah hal yang manusiawi. Pernah nggak juga kita ngalamin di malam hari misalnya, kita nggak bisa tidur, bukannya berusaha untuk tidur, tapi malah kita berasumsi, menyusun asumsi-asumsi di kepala kita, sehingga kita bisa overthinking yang berlebihan. Semua pikiran gak enak itu sebenarnya terjadi karena terlalu liarnya pikiran kita. Hal apa agar ini bisa kita kendalikan, biar pikiran ini gak liar, yaitu adalah kita kelola, kita kontrol pikiran kita. Nah, berikut ini tips bagaimana kita mengatasi perasaan dan pikiran negatif kita. Nah, yang pertama, kita harus mengenali dulu dan menerima perasaan dan pikiran apa. Semua perasaan, semua pikiran itu kita terima. Bukan hanya pikiran dan perasaan yang positif aja. Misalnya perasaan bahagia, tentu semua orang senang dan menerimanya. Tapi perasaan negatif dan pikiran negatif pun kita terima. Kita kenali, kita terima. Oh, ternyata gue lagi sedih, gue lagi sebel, gue lagi marah. Kita kenali. Itu adalah perasaan dan pikiran kita. Sudah kita kenali, oh bahwa kita lagi sedih, bahwa kita lagi marah, bahwa kita lagi sebel. Kita sudah kenal, lalu kita terima. Kebanyakan orang itu tidak menerima perasaan dan pikiran negatifnya, ditolak, di denial. Ya terima dulu, divalidasi dulu. Oke, gua sedih, oke, gua marah. Oke, kita terima. Setelah kita bisa menerimanya, maka yang kedua, kita bisa amati bagaimana perasaan ini muncul. Apa sebabnya? Setelah kita mengetahui, oke, sedih, bolehlah sedih, marah, sebel, atau hal-hal perasaan dan pikiran negatif lainnya, lalu kita analisa, kita pikirkan kenapa, kita amati bagaimana perasaan ini dan pikiran ini bisa muncul. Kita perlu mengamati bagaimana munculnya perasaan dan pikiran negatif tersebut. Adakah situasi yang menyebabkan munculnya perasaan atau pikiran negatif itu? Jika perasaan negatif atau pikiran negatif muncul karena situasi tertentu, kita bisa memerhatikan polanya apa. Kita akan menemukan polanya dan kita mencoba untuk adaptasi dengan emosi tersebut, dengan pikiran dan perasaan tersebut. Sedangkan jika perasaan negatif itu muncul karena pikiran kita bisa mencoba untuk menulis pikiran apa yang muncul. Jadi kalau pikirannya itu dibiarkan liar begitu saja, itu akan lebih sulit. Kalau kita menuangkannya bisa dalam di teks atau voice note, atau kita catat. Kalau dicatat, di teks kita baca, kalau di voice note kita ngomong sendiri lalu kita dengarkan. Oh, ini loh ternyata saya ini sedih karena ini, saya ini marah karena ini. Nah, setelah selesai, kita kenali, kita terima, kita tahu bagaimana proses sedih, proses perasaan negatif itu muncul, pikiran negatif itu muncul, maka kita bisa melakukan tindakan, melakukan suatu usaha agar merasa lebih baik lagi. Pada saat perasaan negatif datang, ada sebaiknya kita melakukan beberapa hal aktivitas yang kita sukai. Apa aktivitasnya? Sederhana. Yang paling sederhana adalah kita mencoba untuk senyum. Ya, dengan senyum, dengan raut wajah yang senyum, ini akan memberikan efek psikologis yang luar biasa terhadap tubuh kita, karena fisiologis senyum itu memberikan dampak, menstimulasi otak untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan. Walaupun merasa sedih ataupun marah, berusaha untuk senyum, karena ada senyum itu menggerakkan otot-otot fisiologis kita untuk apa? Untuk memberi rasa tenang, efek tenang.
Ya, walaupun memang nggak sepenuhnya menghilangi perasaan itu, tapi bisa mengurangi. Hal pertama yang bisa dilakukan, pertama dan sederhana, berusaha untuk senyum. Senyum dalam hati, senyum ikhlas. Lalu, aktivitas apa yang mungkin bisa dilakukan? Nah, coba deh dipraktekkan. Kalau kita mengalami hal-hal yang perasaan negatif atau pikiran negatif, kita berusaha untuk senyum. Nah, tadi ya, sudah ada 4 hal tadi ya, kita kenali, kita terima, terus kita amati bagaimana ini bisa muncul. Keempat ini baru kita tindak. Tindakan sederhana adalah senyum. Tentu setiap perasaan dan pikiran orang berbeda-beda dan setiap tindakan berbeda-beda. Tapi secara general, secara umum, senyum ini bisa dilakukan untuk semua orang. Dan ini adalah hal yang mudah, sederhana untuk dilakukan. Nah, ketika perasaan negatif ini menguat, akan cenderung jadi overthinking. Jadi overthinking itu dimulai dari perasaan dan pikiran negatif yang ditimbun terus-menerus. Dia mengakumulasi dan akhirnya jadi overthinking di pikiran kita. Cara termudah untuk mengelola overthinking adalah dengan membedakan antara fakta dan asumsi. Ini yang kerap kali dilupakan, antara fakta dan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, tapi asumsi itu adalah apa yang kita pikirkan. Contoh, chat tidak dibalas, itu fakta. Tapi kita berasumsi, kenapa nggak balas ya? Mungkin dia marah, mungkin dia hal apa, kenapa. Nah, ini asumsi. Yang faktanya adalah chat nggak dibalas, selesai. Nah, overthinking ini terjadi karena kita mengumpulkan asumsi-asumsi, padahal belum tentu itu kebenarannya. Jadi kita fokus pada fakta. Asumsi kita kontrol, jangan dibiarkan liar begitu saja. Untuk membedakan fakta dan asumsi, kita perlu melakukan evaluasi terhadap pikiran kita. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu. Apa itu pertanyaannya? Adakah bukti yang mendukung pikiran tersebut? Apa buktinya? Asumsinya apa? Itu kalau masih asumsi, belum bisa dibuktikan dengan fakta, masih asumsi. Kalau bisa dibuktikan dengan fakta, sudah jadi fakta. Terus yang kedua, ada pertanyaan mendasar untuk bisa membantu mana membedakan asumsi dan fakta. Yaitu adalah, adakah bukti yang mendukung pikiran tersebut? Kalau asumsi liar bisa dibuktikan dengan fakta, berarti itu fakta clear. Tapi kalau masih asumsi, ditahan, kita kendalikan bahwa itu hanya asumsi. Jadi sebenarnya perasaan negatif, pikiran buruk, hingga overthinking yang tidak kunjung selesai itu merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Iya, sebab sumbernya adalah dari kepala kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Itu adalah tips dari kami untuk bisa mengendalikan overthinking yang terlalu liar. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Simak video kami lainnya di channel ini.